Nah, ini yang kemudian Good Friday Agreement yang juga saya pakai waktu itu untuk modeling untuk terutama Aceh ya, terutama Aceh. Nanti saya cerita juga soal Papua. Ini jadi gini, formula Good Friday Agreement dan Sunningdale Agreement waktu itu saya punya kesempatan untuk ngomong dengan banyak pihak, termasuk pihak di luar Indonesia. Saya mengatakan, coba deh kamu pakai ini. Dan saya juga ikut beberapa kali seminar, sebetulnya seminar ya, dimaksudkan untuk memfasilitasi dialog sebetulnya. Ya. Jadi seminar yang sebetulnya menyaru sebagai sebuah proses dialog sebetulnya. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama yang penting itu adalah decommissioning. Jadi pelucutan senjata ini terbukti yang paling sulit untuk banyak alasan. Jadi di Aceh itu senjata itu banyak mengalir surplus dari Kamboja, perang Indochina, tapi juga senjata-senjata gelap yang melintasi dari pihak Indonesia sendiri ke pihak GAM waktu itu ya. Jadi senjata itu sudah terlanjur banyak di Aceh. Jadi ketika negosiasi untuk pelucuran senjata tidak, tentu saja masing-masing pihak realistis, tidak bisa langsung habis gitu ya. Jadi bertahap dilucuti. Kemudian ada pemerintahan representation di Good Friday Agreement, semua kelompok diwakili. Nah, di Aceh dan di Papua itu berusaha mencerminkan representasi ini, berusaha keras gitu ya. Nah, kemudian yang juga penting adalah soal negosiasi soal identitas, soal kebangsaan, soal kemasyarakatan. Di situ ada bahasa, pendidikan, lintas batas, free passage. Untuk Irlandia Utara misalnya, mereka yang berasal dari keluarga Gaelic di Irlandia Utara, kalau mereka melintas batas ke Republik Irlandia, itu mereka tidak perlu pakai paspor. Jadi itu salah satu insentif untuk hidup damai. Mereka juga boleh memilih bendera di kampung mereka, bendera mana yang mereka mau pakai, asal tidak saling menyerang, tidak saling menghilangkan katakanlah gitu. Begitu juga soal bahasa, isu sensitif dan pendidikan. Di situ ada pendidikan agama juga. Nah, sekarang untuk tapol-napol begini, kategorinya kan cukup plastis ya. Jadi kita sampai sekarang mengkategorikan tapol-napol itu biasanya dikaitkan dengan KUHP, delik keamanan negara. Dari dalam dan dari luar. Lalu ada alasan-alasan yang tambahan yang dilekatkan, misalnya mereka melakukan gerakan bersenjata, lalu ada banyak yang dilekatkan. Yang penting delik keamanan negara dipakai. Untuk Aceh, saya waktu itu ada kegiatan bersama Tapol-Napol, baik di Aceh maupun di luar Aceh, di beberapa kota di Pulau Jawa. Untuk Papua, kategori Tapol-Napol yang saya sebut lokasi itu maksudnya beberapa penjara ya, di beberapa tempat yang biasanya mendapatkan kunjungan, lalu keluarga Tapol-Napol yang juga selalu berkomunikasi. Kemudian ada dinamika perdamaian, maksudnya para pihak selalu melakukan negosiasi, apakah dalam konteks identitas, ada konteks ekonomi, dan ada konteks power ya, relasi kuasa. Kemudian ada juga tahanan yang non politik, ini terutama menyolok di Poso ya, jadi tidak bisa dikategorikan delik keamanan negara dalam arti yang sama kita lihat di Aceh dan Papua. Tapi istilah tapol-napol seringkali juga dipakai, mengingat bahwa waktu itu konflik sektarian juga berlangsung sangat keras ya. Saya ingat waktu itu Pianus Tibo ya. Nah, itu datang ke kantor, lalu waktu itu keluarganya dan meminta dukungan supaya Presiden memberikan gerasi. Nah, untuk teman-teman yang ingat peristiwa Tibo ini tentu bergidik juga ya. Jadi alasan untuk memberikan gerasi juga sangat kecil sebetulnya. Tapi sebagai sebuah upaya yang mendorong waktu itu insentif untuk berdamai, waktu itu dilakukan juga pengajuan ke Presiden dan Komnas HAM. Kurang lebih demikian. Yang sekarang untuk Aceh, Papua, dan juga Poso. Ada 5 hal ini yang saya melihat bahwa itu akan menentukan resolusi konflik itu akan efektif atau tidak. Yang pertama, efektivitas kesepakatan damai. Artinya butir-butir di dalam itu berapa jauh itu terlaksana. Misalnya untuk Aceh ada isu yang sensitif ya, ada konun ya, ada syariah. Menimbulkan perdebatan di luar Aceh maupun di dalam Aceh mengenai ketentuan konun ini. Biasanya kan
diskusi mengenai ini sangat panjang, tapi kelompok-kelompok ulama perempuan juga sudah banyak melakukan upaya untuk sebetulnya supaya konon ini tidak bersifat sepihak, tergantung siapa yang berkuasa gitu ya. Lalu yang kedua, pengakuan atas berbagai perbedaan. Untuk Aceh ada berapa subsuku, ada Tamiang, ada Gayo, ada Singkil gitu ya, yang mungkin mempunyai, ada Takengon, perasaan yang sedikit berbeda dengan mereka yang berada di Aceh Besar, Lok Semawe, Lok Sukon dan sebagainya. Jadi ada soal merasa berbeda, itu kadang-kala juga perlu dicarikan jalan. Lalu ada disinsentif terhadap jalan kekerasan, upaya untuk mengurangi bahwa kita mereward kekerasan. Jadi ada ya istilahnya kalau cuma ngomong babi lu atau apa, udahlah itu bagian dari situasi. Tapi yang penting tidak angkat senjata. Jadi ini salah satu strategi yang biasanya dicari. Tentu saja ucapan bisa sensitif, tentu saja. Tapi sedapat mungkin semua yang bersifat senjata itu sangat ditekan, dikurangi. Kalau masih bisa ngomong masih bagus daripada konflik dengan senjata. Kuota sistem. Nah, untuk teman-teman ini silakan dicek di Undang-Undang Otsus Papua yang baru. Kuota sistem ini diatur juga. Ini menarik, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek. Jadi Undang-Undang Otsus Papua itu sebetulnya kan juga mencerminkan sebuah upaya resolusi konflik. Itu ada bahasan mengenai kuota sistem. Artinya mereka OAP, orang asli Papua, yang duduk di dalam proses pengambilan keputusan tanpa harus melewati proses elektoral yang berkepanjangan gitu ya, yang ruwet gitu. Jadi ini kuota sistem yang dipakai. Begitu juga perempuan, kuota sistem untuk perempuan baik di level provinsi maupun kabupaten itu juga mulai diintrodusir untuk dibangun mekanisme itu. Lalu ada lintas batas. Lintas batas itu untuk Aceh kita tahu bahwa lintas batas juga masih menjadi isu yang sangat sensitif, artinya mempunyai isu tersendiri bagaimana mengatur mengenai lintas batas. Untuk Papua sendiri, lintas batas ke Papua Nugini ya, itu juga menjadi hal yang menarik sebetulnya untuk diikuti. Lalu pertanyaan yang timbul pertanyaan yang timbul adalah kalau begitu kekerasannya berkurang nggak ya? Itu pertanyaan juga dari sisi saya. Misalnya untuk Aceh sekarang kalau boleh saya bilang itu bom waktu ya. Menurut saya itu bom waktu lebih daripada Papua karena di Papua orang masih bicara tapi di Aceh orang tidak bicara, diam aja. Jadi menurut saya ini bom waktu. Problem-problem yang ditaruh di bawah meja tidak disampaikan, menurut saya mungkin itu akan menjadi problem sektarian nanti, terutama misalnya kalau kita mengatakan orang Takengon dengan orang Aceh atau orang Tamiang dengan orang Aceh, Gayo dan sebagainya. Jadi ada perasaan identitas yang berbeda. Lalu kelompok-kelompok yang timbul belakangan ini misalnya di Poso, misalnya kelompok milisi Mujahidin ya, yang mereka tidak ikut di dalam kesepakatan damai Malino 2 ya, tidak ikut Malino 2, mereka punya pengaruh lebih besar daripada yang ikut tanda tangan di Malino 2. Nah, ini juga nanti menjadi pertanyaan khusus ya, seberapa efektif. Kemudian ada insentif dan persuasi transnasional. Ini juga menarik karena ketika konflik terjadi untuk Papua, Aceh, persuasi transnasional ada juga. Demikian juga Poso. Jadi yang mereka yang ada di luar Indonesia yang berusaha juga memberi skin in the game ya, membangun skin in the game dalam konteks Aceh, Papua, Poso ini. Jadi tiga hal ini menurut saya selalu menarik untuk diskusikan. Nah, untuk kita revisit kita adalah kita sebagai bangsa multikultural, multisejarah, negosiasinya seperti apa, lalu pemeran pemerintah dan perwakilan. Kalau kita mengatakan representasi itu apakah harus seperti itu atau mungkin ada modifikasi lain. Kemudian promosi lintas batas, orang melintas batas secara aman, nyaman, dan rekognisi. Jadi soal identitas tadi, ini juga sebuah seni untuk mengakui gitu ya. Kurang lebih demikian, saya kembalikan ke. Oke, terima kasih Kang Hendri yang sudah memberikan sekilas perjalanan beliau
dalam keterlibatan beliau pada konflik-konflik yang tadi disebutkan. Dan ini bukan teori ya, itu adalah perjalanan yang benar dilakukan oleh kawan kita Henry Thomas Simarmata. Nah, pertanyaan ada dua, bisa raise hand di forum ini atau di chat room. Dipersilakan untuk kawan-kawan atau Bapak Ibu yang hendak menanyakan beberapa hal atau memperjelas tadi yang sudah disampaikan oleh kawan kita Henry Thomas Simarmata. Persilakan. Oke, tadi kan Mas Hendri kan menyampaikan ada beberapa hal ya, yang kalau kita lihat itu apa sebenarnya kaitannya antara Irlandia Utara yang jauh di sana, gitu kan, yang mungkin juga jauh dari jangkauan kita, tapi dalam berita-berita bisa kita jangkau dengan konflik-konflik yang ada di Indonesia ini, gitu loh. Nah, itu tadi baru sekilas diceritakan oleh Bang Hendri, mungkin bisa dipertegas, Bang, supaya yang tadi rada tertinggal waktu joinnya bisa melihat keterkaitannya di mana, karena itu kan posisi ada di Irlandia, sama sementara kita di Aceh, Papua, Poso, gitu kan. Ya, oke. Ini ada satu cerita menarik ya. Jadi di tahun 2004, tahun 2003, waktu itu kan ada offender di Aceh gitu. Waktu itu saya sudah mulai mempopulerkan Irlandia Utara ini sebagai sebuah penjelasan kenapa Papua itu perlu untuk berdamai gitu ya. Jadi alasan-alasannya apa?